Halo guys, kembali lagi dengan gue Koro guys. Di sini mari kita lanjutin rangkuman manga Tensei Shitara dan anak Oji sebelumnya, yaitu lanjut ke part 17-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi sebelumnya Silpa itu sudah berhasil melenyapkan bagian tubuh Tartarus yang menyatu dengan Lionheart, walaupun akhirnya dibantu oleh tubuh Lionheart itu sendiri. Nah, di sini mari kita kembali ke tempatnya Esa, Tao, dan juga Babylon, yang mana saat itu mereka masih terus diserang oleh satu golem yang mirip seperti T-Rex. Ini golem terusan mengamuk seperti orang gila cuy. Sampai akhirnya saat itu sang pemiliknya pun datang ke tempat itu, yaitu seorang alkemis jenius yang bernama Uroboros si pelupa. Nah, kalau kalian masih ingat, ilmuwan yang menciptakan si babi di Arknya Gitan juga bernama Uroboro. Karena memang orang yang sama, dan orang inilah yang juga sudah menciptakan golem T-Rex itu. Kalau si babi kode namanya itu Perfect Food Uroboro nomor 6. Sedangkan golem yang hijau ini Uroboro nomor 2 Perfect Clock. Jadi ini golem gak sampai dilahap atau dikuasai oleh bagian tubuh Tartaros. Tapi gokilnya golem sekuat ini aja dia ciptakan hanya untuk tujuan supaya jadi alarm yang kuat. Jadi ceritanya Uroboro ini kan orangnya sangat pelupa, dan dia itu selalu lupa untuk bangun pagi. Sekalipun sudah menggunakan banyak alarm yang sangat keras, dia itu masih aja lupa untuk bangun pagi. Makanya dia sampai menciptakan Perfect Clock yang diharapkan bisa selalu membangunkannya tiap pagi. Karena golem itu punya fitur yang membuatnya bisa mengamuk dalam beberapa menit sekali. Makanya di sini dia pun terus mengamuk seperti orang gila. Nah, tadinya di hari pertama turnamen golem, Uroboro ini kan sempat ketiduran dan akhirnya nggak bisa ikut dalam turnamen itu. Ya mungkin dia lupa buat nyetel alarm di Perfect Clock-nya itu. Makanya di hari terakhir atau babak finalnya, dia pun akhirnya menggunakan Perfect Clock supaya bisa bangun pagi. Karena ya setidaknya dia pengen menyaksikan babak final dalam turnamen itu. Tapi pada akhirnya setelah bangun dia malah ketiduran lagi, dan tahu-tahu Perfect Clock sudah mengamuk di tengah kota seperti itu. Ya sebenarnya dia ketiduran lagi tuh karena pingsan setelah terkena hantaman dari golem hijaunya itu. Nah, di sini setelah mendengar penjelasannya, Babylon pun langsung bertanya cara untuk mematikan fitur mengamuk yang ada di golem hijaunya itu. Awalnya Uroboro pun memberitahu kalau giginya itu merupakan tombol untuk mematikan fitur mengamuknya. Jadi Babylon pun langsung mencari gigi yang bisa dia tekan. Karena kan saat itu mumpung si golem lagi berhenti mengamuk. Cuma kan ternyata Uroboro lupa kalau ada satu giginya yang rusak. Dan bahkan jika Babylon sampai menekan rahangnya, maka mulut golemnya itu bakal langsung menutup. Nah, karena saat itu Babylon juga sedang menekan rahangnya, jadinya kepala Babylon pun langsung terjepit dan sampai berdarah-darah. Ya pokoknya di sini Babylon itu udah bolak-balik nyoba dan ngikutin petunjuk yang diberikan oleh Uroboro. Cuma karena Uroboronya itu orangnya yang sangat pelupa, jadi Babylon pun udah bolak-balik terjepit dan juga bolak-balik sampai memukul Uroboro. Karena ya Uroboro itu memang membuatnya sangat kesal. Sampai akhirnya Babylon yang sudah sangat jengkel pun berniat untuk langsung menghancurkan golem itu saja. Saat itu dia bahkan berhasil menggunakan ki untuk melancarkan serangan yang cukup dahsyat, yang juga berhasil untuk langsung menghancurkan golem itu. Jadi ternyata selama ini tanpa sadar Jet itu sebenarnya selalu menggunakan ki dalam pertarungan. Dan bahkan kekuatan ki yang dia hasilkan juga sangat kuat. Makanya tendangan dan kaki Jet itu bisa sangat kuat. Karena memang tanpa sadar dia itu selalu menambahkan kekuatan ki dalam tendangannya itu. Ya Jet itu dasarnya memang sangat berbakat dalam hal pertarungan. Walaupun dia sendiri malah sangat membenci pertarungan. Nah, Babylon yang dari dulu sadar akan hal itu seringkali memperhatikan Jet saat sedang membangkitkan energi ki-nya itu. Makanya di sini saat mencobanya dia pun berhasil untuk menggunakannya juga. Apalagi kemampuan Babylon itu kan bisa membuat tubuhnya menjadi sangat elastis, termasuk bagian dalam atau organ tubuhnya. Sedangkan kunci untuk membangkitkan energi ki itu kan terletak pada pernapasan dan paru-paru. Jadi Babylon sengaja menggunakan kemampuan bawaannya itu untuk melebarkan dan juga semakin menguatkan paru-parunya, supaya bisa menghasilkan energi ki dalam jumlah yang cukup banyak. Ya tentu Tao yang melihat itu juga sempat kagum. Walaupun ya tetap aja setelahnya paru-paru Babylon itu sempat menerima imbasnya. Karena memang masih belum ahli dan juga masih belum terbiasa. Nah, di sini setelah golem hijau berhasil dikalahkan, Tao itu kan sempat memuji Uroboro yang berhasil untuk menciptakan golem kuat seperti itu. Jadi jika saja Uroboro bisa ikut dalam turnamen, mungkin dia bakal mendapat posisi yang bagus. Cuma kan kata Uroboro, golem itu memang hanya dia gunakan sebagai jam alarm saja. Sedangkan golem yang berniat dia gunakan di turnamen beda lagi dan tentunya jauh lebih kuat. Dan kata dia golem nomor satunya itu sudah dilahap oleh makhluk hitam atau bagian tubuh Tartaros. Nah, golem itulah yang terkuat di antara semua pasukan tempur Tartaros yang bahkan jauh lebih kuat dari golem Lionheart, yaitu Perfect Peace Uroboro nomor 1.
Tak lama kemudian saat itu Crow dan si babi pun yang melihat mereka langsung datang ke tempat itu. Nah si babi itu kan memang benci banget sama ilmuwan yang sudah menciptakannya yaitu Uroboro. Makanya di sini begitu melihatnya si babi itu langsung memukul Uroboro sampai terbang entah kemana. Lalu setelah itu di sini Babylon pun langsung bertanya apakah si babi tahu tentang scene nomor pertama dari seriesnya yaitu Perfect Peace. Nah begitu mendengarnya si babi aja langsung kelihatan panik dan ketakutan. Karena memang si babi yang sekuat itu aja sebenarnya hanya diciptakan dengan tujuan supaya bisa menjadi bahan makanan yang tak terbatas. Sedangkan scene nomor 1 Perfect Peace ini diciptakan dengan tujuan supaya mampu bertarung dengan sangat baik. Ya tentu kekuatannya memang sangat mengerikan. Jadi berikutnya mari kita berpindah ke tempat lain di mana saat itu Anastasia sedang berusaha menghadapi scene nomor 1 yang sudah menyatu dengan bagian tubuh Tartaros. Ya jadi sebelumnya Tasya dan Gitan itu kan berangkat bareng dari kerajaan Salom. Cuma begitu sampai di Bedram mereka itu malah terpisah dan seperti biasa Gitan itu langsung nyasar entah kemana. Makanya di sini kalau kita lihat sepertinya Tasya itu sudah bertarung cukup lama menghadapi scene nomor 1 itu. Tentunya kondisi Tasya saat itu sudah babak belur dan sudah hampir mencapai batasnya. Sedangkan si Perfect Peace masih belum terluka sama sekali dan bahkan sepertinya dari tadi dia itu hanya main-main aja. Ya jadi Perfect Peace ini merupakan golem dengan ukuran yang cukup kecil yang bisa dikendalikan dari jarak yang sangat jauh. Walaupun ya tentu di sini sudah nggak bisa dikendalikan lagi dari jarak jauh karena sudah menyatu dengan bagian tubuh Tartaros. Nah tujuan dia diciptakan itu supaya mampu menciptakan kedamaian yang sempurna bagi dunia. Jadi otomatis dia itu memang dibekali dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Karena walaupun ukurannya cuma sekecil itu tapi bagian dalamnya itu punya domain expansion, yaitu dimensi atau ruang yang sangat luas yang diciptakan menggunakan sihir tingkat tinggi. Sedangkan di dalam ruangnya itu sudah tersimpan banyak sekali jenis senjata sihir dengan kemampuan yang sangat mengerikan. Dan bahkan dia itu sampai punya 11 core yang semuanya itu merupakan core dengan kualitas yang sangat tinggi. Jadi Perfect Peace ini bertarung dengan cara mengendalikan kekuatan dari banyak senjata sihirnya itu. Dan jumlah dari senjata sihirnya itu sangat banyak. Dari mulai pedang sihir api yaitu Zephyr yang dia gunakan untuk membakar apapun. Lalu senjata sihir tipe kutukan yang jika targetnya sampai tertawa maka sang target bakal langsung mati. Lalu pedang bintang Nemesis yang juga punya serangan dan kekuatan panas yang luar biasa dan banyak lagi yang lainnya. Dan hampir semuanya itu punya kekuatan dan kemampuan yang cukup mengerikan. Makanya di sini Tasya yang sudah berjuang mati-matian pun hanya dijadikan samsak doang. Bahkan teknik terkuat milik Tasya yaitu Eternal Halo aja bisa dia hancurkan dengan sangat mudah. Nah saat itu Tasya yang sudah nggak berdaya sempat terkena pedang sihir dengan kemampuan ilusi. Jadi senjata ini mampu memberikan ilusi keputusasaan pada sang target, yaitu Dark Chronicle. Ya bagi Tasya itu merupakan kemampuan yang sangat dia benci. Karena kan memang Tasya itu punya masa lalu yang sangat kelam yang juga sempat memberikannya penyesalan yang sangat menyiksanya. Jadi saat itu Tasya yang sempat terkena kemampuan ini benar-benar sangat tersiksa. Karena lagi-lagi dia harus melihat dan merasakan masa lalunya yang sangat menyakitkan itu. Tapi untungnya tak lama kemudian saat itu Gitan pun akhirnya sampai di tempat itu. Dan dengan cepat dia pun langsung menghancurkan penghalang Perfect Peace dan juga langsung menghantamnya dengan cukup kuat. Lalu dengan ekspresi yang kelihatan sangat marah dan juga sambil memeluk Tasya, Gitan pun mengatakan jangan sentuh anak ini. Ya tentu di sini Tasya yang melihat Gitan dan sampai dipeluk seperti itu langsung menangis terharu. Ren dan Shiro juga tentunya ikutan sampai di tempat itu. Karena kan mereka yang sudah mengarahkan Gitan sampai ke tempat itu. Ya sebenarnya sebelum sampai ke tempat ini Gitan itu memang sudah sempat nyasar ke sana kemari. Awalnya dia itu pengen datang langsung ke inti reaktor amplifikasi untuk langsung mengalahkan Tartaros dan supaya bisa langsung menyelamatkan Ido. Cuma kan malah jadi nyasar ke sana kemari dan akhirnya sampai ke tempat ini setelah ketemu Ren dan Shiro. Nah tapi dari tempat ini Gitan juga bisa melihat Ido dan juga Lloyd yang masih berada di dalam De Guardia. Jadi dalam hati Gitan pun hanya mengatakan sudah kuduga Anda pasti berniat untuk menyelamatkannya kan? Apakah itu demi keadilan? Nah di sini setelah mereka ngobrol bentar, tiba-tiba kepala si babi itu sudah terlempar ke arah mereka dalam keadaan yang sudah dibekukan. Sedangkan Crow juga sudah tumbang di tangan Perfect Peace. Ya jadi sebelumnya saat Perfect Peace terlempar sangat jauh setelah terkena hantaman dari Gitan, kebetulan Crow dan sang babi yang juga hampir sampai di tempat itu malah berpapasan dengannya. Lalu sepertinya Crow dan sang babi sempat mencoba untuk melawannya dan akhirnya malah langsung berakhir seperti itu. Dan bahkan tubuh Crow saat itu sudah terkena racun yang cukup kuat. Tapi ya untungnya di saat Perfect Peace melancarkan satu serangannya lagi untuk membantai mereka berdua, Gitan itu dengan sigap langsung berhasil untuk mengatasi semuanya.
yaitu dari mulai menangkis pedang sihir Perfect Peace, lalu menangkap tubuh Crow dengan tangan kimeranya, dan juga sekalian menghancurkan es yang membekukan tubuh sang babi. Dan itu dia lakukan di saat yang bersamaan. Jadi Ren yang sudah mendapatkan Crow pun langsung berusaha untuk menghilangkan racun di tubuh Crow. Sedangkan kalau si babi bisa langsung beregenerasi kembali. Nah, di sini Gitan pun langsung meminta sang babi untuk menjelaskan makhluk apa itu dan seberapa kuat kekuatannya. Lalu setelah mendengarkan penjelasannya, Gitan pun mengatakan ternyata dia mirip sepertiku ya. Ya karena mereka itu kan sama-sama punya ruang penyimpanan yang sangat luas di dalam tubuh mereka. Cuma mungkin tubuh Gitan itu berada di level yang lebih tinggi. Karena Gitan bisa menggunakan semua kemampuan dari makhluk yang sudah dia lahap. Tapi kata Gitan, domain expansion itu nggak bisa dipasangkan dengan sihir lain. Jadi kemungkinan kemampuan Perfect Peace yang lain itu terpasang di bagian luarnya. Seperti kemampuan terbang dan pelindung terkuatnya. Atau mungkin itu juga bagian dari kemampuan senjata sihir yang dia miliki. Nah, karena Perfect Peace itu memang terlalu kuat bagi mereka, makanya di sini Gitan sendiri yang bakal melawannya. Sedangkan yang lainnya diminta untuk langsung menjauh. Saat itu awalnya begitu Gitan melancarkan beberapa serangan biasa, Perfect Peace itu mampu membekukan semua serangan itu. Sedangkan begitu Perfect Peace yang gantian menyerang Gitan dengan banyak senjata sihirnya, Gitan juga mampu menghancurkan semua senjata itu, yaitu menggunakan bentuk kimeranya, yang bahkan di sini bentuk kimera Gitan itu menggunakan cangkang baja. Nah, di sini setelah mendapatkan satu senjata sihirnya, Gitan itu bisa langsung menganalisa material dan sihir yang digunakan dalam senjata itu. Karena ya seperti biasa, Gitan itu bakal langsung menciptakan simbol baru yang merupakan counter bagi kekuatan musuhnya itu. Nah, karena semua senjata sihir itu diciptakan menggunakan material yang sama, makanya di sini anti simbol yang baru Gitan ciptakan itu bakal mampu mengcounter semua senjata sihir Perfect Peace. Karena kan yang menciptakan semua senjata itu merupakan orang yang sama, yaitu Uroboro. Ya pokoknya kalau Gitan sudah berhasil menciptakan anti simbol baru untuk mengcounter serangan lawan, maka hal itu bakal sangat fatal bagi lawannya. Kecuali kalau lawannya punya beragam serangan yang sangat gak ngotak seperti halnya Lloyd, baru Gitan yang bakal kewalahan sendiri. Jadi saat itu Gitan pun mulai menggunakan teknik andalannya, yaitu Unholy Excalibur, yang mana di sini namanya itu jadi Anti Magic Sword Excalibur. Karena kan sesuai dengan anti simbol yang bakal dia gunakan untuk memurnikan serangan lawan. Jadi saat itu senjata sihir Perfect Peace bakal langsung dimurnikan begitu menyentuh Excalibur Gitan. Dan bahkan Gitan juga sudah langsung menciptakan anti simbol untuk memurnikan semua pertahanan dan kemampuan terbang milik Perfect Peace. Termasuk pelindung kuat yang dia gunakan juga langsung hancur setelah terkena Excalibur Gitan. Ya pokoknya udah nggak ada cara lagi bagi Golem untuk bertahan atau bahkan menyerang. Karena semua serangan dan pertahanan dia bakal langsung dimurnikan begitu bersentuhan dengan Excalibur Gitan. Nah, saat itu dari inti reaktor amplifikasi, Lloyd, Grimo, Cilial, dan tubuh utama Tartarus kan juga lagi ikutan menyaksikan pertarungan itu. Bahkan sepertinya di sini Ido aja nggak mau ketinggalan setelah merasakan keberadaan Gitan. Karena sepertinya dari tadi mereka itu memang nunggu-nunggu Gitan mengeluarkan Unholy Excalibur-nya. Ya, soalnya itu memang merupakan teknik yang sangat luar biasa, yang bahkan mampu menciptakan ketentuannya sendiri. Nah, di sini waktu 5 menit yang diberikan Lloyd kan sebenarnya sudah habis. Jadi saat itu dengan muka yang kelihatan sangat gak niat, Lloyd pun mengatakan, ayo mari kita mulai. Sedangkan Tartarus yang semakin panik tidak karuan lagi-lagi berusaha mencari alasan supaya Lloyd membiarkannya lebih lama lagi. Seperti misalnya mengajak Lloyd untuk melihat pertarungan Gitan sampai kelar dulu. Tapi kan di sini Lloyd malah langsung menolaknya dan juga langsung mengatakan kalau sudah jelas Gitan yang menang. Dan malahan Gitan itu lebih kuat dari dirimu yang sekarang ini. Cuma karena di sini Tartarus terusan merengek dan bahkan sampai menangis, Lloyd pun akhirnya membiarkannya lebih lama lagi. Karena sepertinya Lloyd juga lumayan tertarik dengan perkembangan Ren setelah menyaksikan pertarungan Gitan itu secara langsung. Jadi dari dulu Ren itu kan sering membantu Lloyd dalam meneliti material logam, racun, dan sebagainya. Nah, Lloyd itu sempat mengatakan padanya kalau Koi itu mirip dengan Gitan. Maksudnya itu kemampuan mereka yang mirip. Ya, simpelnya mereka itu sama-sama mampu memahami struktur dasar dengan tubuh mereka dan langsung mampu menciptakan counternya. Walaupun kalau Ren itu masih sebatas pada apapun yang bisa diterapkan dengan konsep kemampuan racunnya dan juga butuh waktu. Sedangkan kalau Gitan hampir nggak terbatas dan hanya tinggal melahapnya aja. Walaupun ya bukan berarti Gitan nggak pernah belajar dan memperluas pengetahuannya. Karena jika ada benda atau sihir yang sudah di luar pemahamannya, maka Gitan sendiri juga perlu waktu untuk bisa menciptakan counter atau anti simbolnya. Walaupun ya tetap aja hitungannya masih sangat cepat, karena dengan cara dilahap dan langsung dibedah oleh tubuh Gitan. Nah, Lloyd itu sempat menyuruh Ren untuk sekali-kali lihatlah pertarungan Gitan, karena hal itu bakal menjadi referensi yang sangat bagus untuk Ren. Nah, di sini akhirnya Ren pun bisa melihat langsung pertarungan Gitan. Jadi mari kita kembali ke pertarungan itu cuy.
Saat itu Perfect Pace pun masih terusan mengeluarkan banyak senjata sihir yang dia punya. Walaupun ia tetap percuma, karena semuanya langsung dihancurkan oleh Excalibur Gitan. Bahkan saat itu Gitan sambil menggunakan kemampuan dari Spirit of Reflection untuk memberikan rasa sakit pada bagian Tartarus yang menyatu dengan Perfect Pace. Walaupun sebenarnya saat menggunakan kemampuan itu Gitan sendiri juga ikutan merasakan sakitnya. Nah, saat itu setelah pelindung Perfect Pace dihancurkan dan juga dijatuhkan ke bawah, Gitan itu langsung memberikan serangan yang cukup dahsyat dengan kedua tangan kimeranya. Dan bahkan Gitan sampai menahan efek dari serangan apinya sendiri supaya nggak sampai menghancurkan kota itu. Karena memang serangan apinya itu sangat mengerikan. Tentu tubuh Perfect Pace yang terkena serangan itu pun sampai hancur dan hanya menyisakan sebagian kepalanya aja. Bahkan dimensi ruang di dalam tubuhnya aja sampai rusak. Nah, di sini Ren, Crow, dan yang lainnya kan baru kali itu menyaksikan langsung pertarungan Gitan. Dan hanya ada satu kata yang mereka pikirkan, yaitu Lloyd yang sudah mengalahkan orang sekuat ini benar-benar sangat keren. Ya tentu mereka udah tahu kalau Gitan itu memang sangat kuat. Cuma kan mereka nggak nyangka aja bakal sekuat itu. Padahal ya tentu di sini Gitan masih sangat menahan kekuatannya. Karena jika nggak ditahan mungkin kota itu bakal ikutan hancur. Nah, di sini setelah tubuh dan ruang dimensi Perfect Pace dihancurkan, bagian tubuh Tartarus yang tadinya di dalam ruang itu langsung meluap dan meletak terkendali. Karena mau bagaimanapun dia itu sudah terlanjur melahap 11 core milik Perfect Pace yang tentunya punya energi kekuatan yang sangat banyak. Makanya kekuatan dan ukurannya pun menjadi sangat besar dan akhirnya mulai mengamuk ke seluruh kota itu. Tentu Gitan yang melihatnya nggak akan tinggal diam dan bakal mulai melenyapkannya juga. Cuma kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Ya, jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan, gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you, dan sampai ketemu di video lainnya. Salam kuru guys.